Tim Hukum Nasional Anies Baswedan Muhaimin Iskandar, Tianan Amin, tengah mengumpulkan data dan fakta terkait dugaan kecurangan yang terjadi dalam pemilihan umum, pemilu 2024. Sejalan dengan hal itu, calon presiden, capres, nomor urut 1, Anies Baswedan mengaku menghormati seluruh pilihan rakyat Indonesia pada pemilihan presiden, Pilpres 2024. Namun, kata dia, Pilpres harus berjalan jujur. Jadi saya ingin ajak seluruh rakyat Indonesia, apapun pilihan Pilpres saudara boleh pilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tapi harus sama-sama memilih Pilpres jujur. Apapun pilihannya, mau 1, 2, 3 harus sama-sama kita pilih yang jujur, kata Anies di Posko TN Amin di kawasan Mampang, Jakarta Selatan, Selasa, 20 Februari 2024. Pasalnya, Anies menilai kejujuran akan menghasilkan kekuatan moral yang kuat. Oleh sebab itu, menurutnya keberhasilan yang tidak ditopang kejujuran akan menghasilkan cacat moral yang berdampak besar. Pelanggaran-pelanggaran ini bisa terjadi di bidang-bidang lain. Kalau pelanggaran di bidang pemilu dibiarkan sebentar lagi akan terjadi di tempat lain. Di kompetisi bisnis kita akan temukan ketidakjujuran. Praktek perubahan kebijakan kita alami ketidakjujuran. Jadi penularan akan terjadi bila peristiwa di sini dibiarkan, ucap Anies. Lebih lanjut, Anies menyebut data dan fakta kecurangan yang tengah digodok TN Amin akan diumumkan setelah semua bukti rampung. TN Amin, kata dia juga sedang mempersiapkan langkah berikutnya atas dugaan kecurangan pemilu 2024. Tapi saya ingin sampaikan kami tidak gegabah. Kami tidak akan menyampaikan informasi sekadar memberikan kontroversi, karena kami ingin menghadirkan pemilu, Pilpres yang berkualitas yang penuh dengan nilai kejujuran, tutur Anies sebelumnya. Anies Baswedan membeberkan sebagian bentuk kecurangan yang ditemukan TN Amin pada pemilu 2024. Menurut Anies, berdasarkan data sementara yang dikumpulkan TN Amin, menunjukkan bahwa kecurangan pemilu terjadi jauh sebelum proses pencoblosan di tempat pemungutan suara, TPS, pada 14 Februari 2024. Dari temuan sementara, kami menemukan problem yang terbesar bukan di TPS. Tapi problem terbesar yang ditemukan adalah kegiatan pra-TPS, kata Anies di Posko Tim Hukum Amin, Mampang Square, Jakarta Selatan. Selasa, 20 Februari 2024, kegiatan-kegiatan yang membuat aktivitas di TPS itu dipengaruhi dan tidak mencerminkan aspirasi rakyat yang semula ada. Ini temuan yang paling mendasar, ujarnya menambahkan. Meski begitu, Anies belum bisa merinci secara jelas bentuk-bentuk kecurangan pra-TPS yang dia maksud. Pasalnya, kata Anies, TNN Amin saat ini tengah dalam proses mempersiapkan langkah hukum atas dugaan kecurangan tersebut. Pra-TPS ini banyak aktivitasnya, nanti detail akan ada. Ini yang sangat mengkhawatirkan, kata Anies. Kendati belum dapat mengungkapkan secara rinci ke publik, Anies menyebut bahwa sebagian bentuk kecurangan pemilu 2024 adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Di dalam temuan kami, sebagian bukan aspirasi rakyat, sebagian adalah aspirasi yang dipaksakan kepada rakyat. Dan proses itu tidak terjadi kebanyakan di TPS atau sesudah TPS, tapi terjadinya sebelum sampai ke TPS, ucap Anies. Anies menyebut, bukti-bukti yang dikumpulkan TN Amin komplit hingga ke seluruh provinsi di tanah air. Bukti dugaan kecurangan itu, kata dia, akan disampaikan TN Amin secara lengkap pada waktu yang telah ditentukan nanti. Dan kami tidak akan menyampaikan informasi yang sekedar menimbulkan kontroversi, ucap dia.